Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur teman-teman semua, mari sama-sama kita haturkan, kita panjatkan kepada Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam, Allah Subhanahu wa taala, yang pada malam hari ini berkat karunia, hidayah dan kesempatan yang Allah berikan, kita semua pada malam hari ini bisa berkumpul menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, ya, yaitu dalam rangka thalabul ilm atau dalam rangka menuntut ilmu. Salawat serta salam juga jangan lupa senantiasa kita panjatkan juga kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua kelak diakui sebagai umatnya, kita berkumpul bersama beliau, para sahabat, para keluarga, dan orang-orang yang beliau cintai, serta orang-orang yang mencintai beliau. Baik, teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, boleh kenalan dulu teman-teman di sini yang hadir pada malam hari ini. Asalnya dari mana saja, boleh coba tulis di kolom chat. Silahkan. Dari Bogor, ada Kak Aleandra. Kemudian yang lain, dari mana aja pada malam hari ini? Ini merupakan malam Ahad ya, atau Sabtu malam, yang seringkali menjadi hari atau menjadi malam yang digunakan oleh para muda-mudi untuk nongkrong, nongki, jalan gitu ya. Akan tetapi Masya Allah teman-teman semua pada malam hari ini menggunakan malam Ahad ya atau Sabtu malam untuk belajar di Akademi Akademi Pranikah yang insya Allah nanti akan kita belajar bersama Mas Putra seperti itu. Dari Palembang, kemudian ada dari Karawang. Dari mana lagi? Turki. Ya apa Turki? Dari tadi Kak, em, kalau dari tadi itu lebih kepada penjelasan yang menerangkan waktu ya. Sedangkan Kakak bertanya untuk penjelasan yang menerangkan tempat sebenarnya. Jadi dari mana nih kajian? Jepara Hadiroh. Masya Allah, jauh banget ya. Baik teman-teman semua, Masya Allah ya. Terima kasih banyak yang udah hadir secara on time, yang udah hadir dengan penuh semangat Insya Allah. Dan mudah-mudahan semangatnya itu bisa dijaga sampai nanti selesai atau bahkan sampai besok-besok dan besok-besoknya lagi. Baik teman-teman semua, gimana persiapannya? Apakah udah siap untuk mengikuti kelas pada malam hari ini? Coba kalau udah siap beri emoticon yang menyala ya, bisa api, bisa jempol atau or etc yang menggambarkan perasaan semangat kamu pada malam hari ini. Coba tuliskan dulu di kolom chat. Wah, Kaliandra selalu menyala ya dari awal. Ayo, jangan terlalu menyala nanti matahari kalah terang. Teman-teman yang lain gimana? Udah siap? Masya Allah, Kak Vivi. Thank you responnya. Thank you semuanya. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca doa, kemudian meluruskan niat kita belajar lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita apa siapkan semuanya berupa catatan, ya, kemudian lingkungan yang kondusif, niat yang lurus, kemudian juga mungkin perlu air minum, boleh juga dipersiapkan. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita pada malam hari ini dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah beserta di hadapan Rasulullah. Namun sebelum kita mulai teman-teman, mari sama-sama kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa kepada Allah, kita panjatkan doa untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena musibah dan bencana di Sumatera, ya di Medan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, Aceh, dan lain-lainnya. Semoga Allah berikan kemudahan, keberkahan, keridhaan, dan semoga teman-teman di sana diberikan keselamatan dan bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya seperti sebelum-sebelumnya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Berdoa selesai. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian pada malam hari ini dengan niat yang lurus dan dengan kesungguhan agar bisa mendapatkan manfaatnya. Namun sebelum itu teman-teman semua, tentu saya di sini hanya sebagai pemandu acara yang akan menjadi pemateri utama kita pada malam hari ini ada Mas Putra. Nah, mungkin teman-teman semua ada yang belum kenal atau mungkin ada yang baru pertama kali dengar namanya atau mungkin ada juga yang baru pertama kali ikut kajiannya atau bahkan mungkin udah ada yang sering gitu ya. Namun alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Mas Putra, bisa coba open mic-nya. Sorry. Oke, cek. Waalaikumsalam. Jelas suaranya? Suaranya jelas namun sedikit kecil. Oh, bentar. Wireless. Cek, cek. Aduh. Sepertinya tadi mic-nya terlalu jauh ya Mas. Oh, oke. Ini udah jelas? Better sih dari yang tadi. Wait, coba aku. Coba cek sound dulu Wireless. Mas Putra. Ya, oke. Suaranya masuk? Jelas? Aduh. Masuk dan Satu. better daripada yang tadi sih. Tapi mudah-mudahan teman-teman gimana suaranya bisa didengar dengan jelas. Coba kasih respon dulu. Kecil Kak. Ya ternyata masih kecil Mas. Jelas Oke. sih, cuman kecil. Oh, cek, cek, cek. Ini? Ya, mic-nya kayaknya terlalu jauh jadi kecil suaranya. Ini masih kecil. Oke, coba kita ganti deh. Mic. Cek, cek. Kalau ini kecil. Masih, Mas. Oh, sih. Kan biasanya nggak ada masalah ya. Audio, IP, mikrofon kita ambil sini. Input volume. Cek, cek. Oh iya, kecil ya. Ini kita matiin. Cek, cek, cek. Udah? Oke, udah better. Baik, Sutra udah siap untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Ya, insya Allah udah siap kok. Oke, baik teman-teman semua, narasumber kita malam hari ini udah bersama kita dan udah siap juga menyampaikan materinya. Jadi sekali lagi, saya ingatkan untuk teman-teman semua menyiapkan semuanya, peralatan, niat, keseriusan dan kesungguhan agar bisa menyerap ilmu yang disampaikan pada malam hari ini dengan baik dan semoga memberikan manfaat. Baik, Mas Sutra mungkin sedikit ini ya, aku perkenalan dulu Mas Sutra ini salah satu trainer teman-teman dan juga sering beberapa kali gitu ya untuk mengisi kajian-kajian, mungkin juga training-training dan lain-lain. Sehingga sayang kalau teman-teman malam hari ini tidak mengikutinya dengan serius dan tidak dengan kesungguhan gitu ya. Dan Alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar langsung bersama beliau dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya saya langsung serahkan kepada narasumber kita pada malam hari ini untuk memberikan materinya dan waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi suaranya udah jelas? Udah tak Udah inputnya jelas kayaknya. Mas. Mantap. Oke, di sebelah sini aja. Waduh, loh. Sorry. Nggak jatuh dulu. Oke, udah jelas lah ya. Kameranya malah gerak kemana-mana. Oke, Bismillah. Sehat semua kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Oke. Oke, Alhamdulillah ya teman-teman. Kita ketemu di malam Ahad ya. Insya Allah malam Ahad bukannya main kalian malah mau belajar gitu.
Oke, hari ini aku malam ini diminta untuk sharing tentang em, rumah tangga ya, pernikahan. Aku share screen dulu, kita present. Oke, taruh sini. Oh, bisa gitu ya. Oke, udah tampil teman-teman? Coba eh, kasih kabar. Sudah. Udah ya. Oke, alhamdulillah. Oke, aku mau cek dulu nih. Di sini yang pernah ketemu aku atau ikut programku, ikut webinar atau apa, coba ketik satu di kolom chat. Tapi kalau ini pertama kali kita ketemu, ketik dua di kolom chat. Pengen tahu ini pertemuan kita yang keberapa nih? Apakah pertama kali? Wah, masih baru semua ya? Oke, Jihan masih baru, Vivi, Anas. Oke, oke, masih baru semua ternyata. Insya Allah. Oh, ada yang udah pernah akun kedua. Namanya akun kedua ya. Nah, pertanyaan kedua adalah di sini yang udah nikah, mungkin ya, coba ketik dua di kolom chat. Kalau masih single, ketik satu di kolom chat. Yang jawab ya, yang ngasih jawaban di kolom chat, nanti insya Allah kita doakan bareng-bareng semoga dapat pasangan yang solih dan solihah gitu insya Allah. Langsung banyak ketiknya. Oke, single semua ya berarti ya? Wah, Masya Allah, oke oke. Pokoknya yang jawab di kolom chat kita doakan bareng-bareng karena kalau lagi forumnya itu kita discuss atau sharing tentang sesuatu yang berkaitan sama Islam ya, ada bahas Allah di dalamnya, ada bahas Rasulullah di dalamnya. Nah, itu insya Allah ada 7.000 malaikat yang mendoakan kita selama diskusi itu berlangsung, selama sharing itu berlangsung gitu. Jadi ketika kita berdoa di dalam majelis, berdoa di dalam diskusi yang ada membahas Allahnya, itu diaminkan sama malaikat gitu loh. Nah, jadi nanti yang aktif di kolom chat ya, insya Allah kita doakan sepanjang eh, diskus ini, sepanjang sharing malam ini, itu Allah jadikan pribadi yang lebih baik, Allah jadikan pribadi yang produktif, nah, terus juga dipertemukan dengan pasangan yang juga suportif, ya, produktif juga gitu kan, dan juga solih dan solihah insya Allah. Dan dimudahkan semua urusannya, diselesaikan masalah-masalahnya, ya. Dan insya Allah nanti kita kumpul lagi di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah teman-teman. Jadi karena kita masih baru-baru tadi ya. Nah, jadi tadi melengkapi perkenalannya. Halo, namaku Muhammad Agus Saputra. Biasa dipanggil Mas Putra. Ya, sekarang eh aku lebih apa ya? Sekarang aku aktif sebagai content creator yang sharing tentang Islamic productivity. Jadi produktivitas dalam sudut pandang Islam gitu. Nah, kita nyebutnya Islamic Productivity Enthusiast gitu. Nah, terus sorry. Nah, terus aku sharing di sosial media, nanti bisa dicek aja di masputra.ip. Nah, jadi fokusku sekarang aku lagi bikin yang namanya program Barokah Time Framework. Barokah Time Framework itu apa? Ini gampangnya ya, program gimana caranya manajemen waktu dengan cara Islam, dengan sudut pandang Islam. Gitu, gampangnya. Oke, karena di sini masih single semua, coba kira-kira target kalian menikah tahun berapa? Nah, yang menjawab, balik lagi ya, yang jawab insya Allah kita aminkan, semoga dimudahkan sama Allah. Target nikah tahun berapa? Ini kan 2025 ya, 2025 akhir. Tahun depan 2026, oke. Ada yang 2025. Oke, ini 2 tahun lagi, 2026. Bismillah 2026, 2027, 28. Oke, berarti ada yang tahun ini satu ya. Tahun depan habis Idul Adha, Masya Allah. Semangat semua ya. Alhamdulillah. Ya, semoga dimudahkan sama Allah. eh Pernikahan ya, ngomongin pernikahan emang pernikahan ini jadi sesuatu yang nggak bisa hilang dari hidup manusia ya. Karena emang manusia pasti akan menikah gitu insya Allah. Ya pasti pun kalau nggak menikah ya eh ada keinginan lah untuk menikah. Karena yang pasti dalam hidup ini kan cuma dua hal ya, kematian dan perubahan gitu. Nah, kalau pernikahan itu sebenarnya ya kemungkinannya dua.
kita akan lebih dulu bertemu jodoh kita atau kita lebih dulu bertemu maut gitu. Nah, jadi ya bukan berarti kita jadi pesimis, tapi ya diusahakan. Nah, kalau udah ngomongin nikah, nah ini topik yang sebenarnya insya Allah udah sering denger ya, udah banyak tahu, udah sering denger, bahkan juga udah punya mimpinya gitu kan, mau nikah seperti apa, pernikahan seperti apa, dan bahkan banyak orang yang merasa bahwa dengan menikah maka hidup dia akan jadi lebih bahagia. Oke. Atau orang merasa bahwa dengan menikah masalah-masalah hidupnya akan lebih ringan, banyak yang selesai. Makanya kan muncul kata-kata kayak, aduh capek kuliah, mending nikah aja. Aduh capek kerja, tahu gini nikah aja, gitu. Oke. Nah, menurut kalian kalau menikah itu, ini kan nikah itu udah harapan ya, udah mimpi, udah apa. Ini kan ada target-target nih. Kira-kira apa yang kalian siapkan untuk menyambut pernikahan? Apa aja nih yang mau disiapkan untuk menyambut pernikahan? Nggak perlu panjang-panjang ya. Misal, oh satu apa, dua apa, tiga apa, udah gitu aja. Gampang. Bismillah. Ilmu dan mental. Oke. Ilmu, ilmu, mental, finansial. Oke. Ada lagi? Ilmu, mental, finansial. Oke. Ilmu, kesiapan fisik. Pastinya ilmu ya mas, seperti yang kita lakukan sekarang. Wah, Masya Allah. Sip, pinter. Alhamdulillah. Oke, jadi kita perlu paham ya. Em, Belakangan ini kalian juga ini nggak sih ngelihat banyak pernikahan-pernikahan yang kelihatannya di sosial media itu, oh kayaknya mesra banget, juga couple goals lah. Ini couple goals, pernikahan mereka begitu mewah atau pernikahan mereka begitu ramai, ya sebuah wedding yang diimpikan banyak orang. Tapi ternyata after marriage-nya ada aja kasus-kasus yang lagi rame. Misal sekarang ada perselingkuhan, ada juga KDRT, ada apa, ini itu. Itu kalian sering dengar juga atau ini cuma di beberapa orang aja? Apakah kalian sering dengar juga banyak kasus perceraian belakangan ini? Perselingkuhan, perceraian, terus juga apalagi ya? Ya kekerasan dalam rumah tangga ya, sering dengar. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah perselingkuhan yang terjadi, ya, perselingkuhan yang banyak terjadi. Kira-kira pertama, pasangannya itu sebenarnya good looking nggak sih? Gitu. Pasangannya good looking nggak? Good looking ya. Ada ya yang good looking ya. Iya. Nah, terus kok bisa ada orang punya pasangan good looking selingkuh gitu. Padahal pasangannya udah good looking banget. Terlep kelihatannya udah ideal banget tuh ya. Bosen, oke. Menarik ya. Menarik, bosen. Oke, jenuh. Ya, cowok nggak tahu lah. Langsung langsung spesifik ke salah satu gender ya. Nggak bisa jangka pandangan. Rumput tetangga lebih hijau. Mencari yang beda. Rumput tetangga lebih hijau, menarik. Ada nggak kasus di mana perselingkuhan terjadi ya? Pasangan sahnya itu lebih good looking, bahkan jauh good looking dibanding selingkuhannya. Kayak kalau kita ngeliat selingkuhannya tuh ya, kenapa harus pasanganmu udah se good looking ini loh? Kok kamu cari yang kayak gitu sih gitu? Itu banyak ada gitu. Banyak banget. Oke, karena bosen Kak mungkin. Oke. Nah, di sini kita akan belajar bareng-bareng ya. Karena gini teman-teman, pernikahan itu banyak orang salah kaprah, banyak orang salah mengira gitu. Ketika ngomongin pernikahan fokusnya hanya di emotional factor aja ya. Jadi faktor emosional aja. Bahwa pernikahan itu harus megah, pernikahan itu harus gini. Maka orang-orang akhirnya fokus pada ketika mempersiapkan pernikahan itu fokusnya biasanya pada tiga hal. Ya, tiga hal itu apa? Pertama, finansialnya gitu. Jadi ada duitnya nggak nih buat acara pernikahannya? Terus cateringnya mau pakai kayak gimana? Makanan yang mau disediakan apa aja? Terus tamu undangannya berapa banyak? Oke. Umumnya ketika orang bahas pernikahan, pasti pembahasannya tiga hal ini. Finansial, ya. Finansial tuh bisa jadi ketika pernikahan itu terjadi atau after pernikahan. Jadi nikah ini budgetnya berapa dan setelah nikah itu nafkahnya mau berapa per bulan, gitu. Atau catering ketika acara pernikahan seremonialnya, cateringnya nggak boleh malu-malu nih.
Atau tamu undangan, berapa banyak tamu undangan yang mau kita datangkan gitu. Sesuai sama cateringnya, sesuai sama budgetnya. Biasanya umumnya rata-rata orang ketika ngomongin pernikahan fokusnya hanya pada tiga hal ini. Oke, Em, salah nggak sih sebenarnya? Ya nggak salah. Ya ini faktor-faktor penting juga gitu. Tapi kalau kita ngomongin eh, primer dan sekunder, to be honest, ini tuh masuknya sekunder gitu. Ya, atau tersier bahkan, sekunder atau tersier. Karena pernikahan apakah semuanya harus mewah? Nggak juga. Rukun nikah itu nggak ada yang namanya harus mewah. Ya, Oke. aku kan belum makan ini. Nah, jadi fokusnya orang itu akhirnya berpindah pada nyukupin duitnya, cari catering yang oke, sama tamunya berapa banyak. Abis seremonialnya selesai, ya sudah selesai juga. Jadi bingung mau kemana. Pada akhirnya muncul kasus-kasus ya di mana pelakunya bisa jadi sang perempuan atau pelakunya si laki-lakinya. Perempuan yang akhirnya bosen gitu, akhirnya cari-cari orang baru, atau laki-lakinya juga sama, bosen sama keluarga, akhirnya cari orang baru. Dan cerita nyata ya, aku bahkan punya punya cerita yang deket banget sama sama keluargaku gitu. Salah satu temennya istriku itu dia nikah gimana? Gimana nyusun ceritanya? Nyusun cerita gini. Ada orang nikah baru 3 bulan, tapi dia udah ngaku kalau dia bosen sama istrinya dan pengen pisah supaya bisa nikah sama mantannya. Kebayang nggak kalian? Ada orang nikah dengan sadar nikah baru 3 bulan. Kalau nggak salah 3 bulan atau kurang dari 3 bulan. Pokoknya nggak lama, kurang dari 3 bulan kayak. Terus dia curhat ke istriku, ini kan temannya istriku. Terus dia curhat, dia bilang, aku bosen, aku pengen pisah supaya bisa nikah sama mantannya. Kebayang nggak? Dan kasus kayak gini tuh nggak cuma satu dua tiga, banyak banget gitu, banyak banget ya. Nah, usut punya usut, kita tanya, kenapa kok bisa muncul pikiran kayak gitu? Padahal proses pernikahannya kita datang ke acara nikahannya, kita tahu orangnya, istriku kenal sama orangnya gitu kan. Terus kita tanya, dan ternyata setelah kita gali, ceritanya lumayan ini sih. Jadi si laki-laki ini punya pacar, dia punya pacar. Jadi yang temannya ini si cowoknya punya pacar. Terus cowok ini janji ke pacarnya untuk nikahin dia. Tapi nggak tahu ya, apa selang beberapa waktu, akhirnya si cowok malah ada cewek baru dan dia nikahin si cewek itu. Dan dia ninggalin pacarnya. Yang akhirnya dia putusin dan jadi mantan gitu. Nah karena dia udah deket sama pacarnya ini, sama orang tuanya juga dia udah deket, maka orang tuanya juga akhirnya benci sama cowok ini. Nah cowok ini nikahin si perempuan baru. Jadi perempuan B. Ini ada perempuan A, perempuan B. Perempuan A ini si pacarnya tadi. Ditinggalin untuk nikah sama perempuan B. Nikah sama perempuan B, kayaknya kenalnya nggak terlalu lama sih. Terus nikah, apa si perempuan A dan keluarganya itu benci banget si cowok ini. Si cowok ini juga akhirnya muncul rasa nggak enak. Jadi kayak nggak enakan gitu. Dia curhatnya, aku tuh jadi nggak enak sama mantanku, aku nggak enak sama ibunya, aku jadi ngerasa kayak aku tuh salah banget. Gimana ya kalau aku pisah sama istriku yang sekarang supaya aku bisa nikahin mantanku gitu. Wow, wow gitu kayak aku tuh ketika denger denger eh, kata itu atau baca baca kalimat itu ya kayak wow, ada ya, ada ya orang laki-laki gitu dewasa sudah menikah gitu punya pikiran kayak gini. Nah, terus istriku tanya ke aku, Mas, ini gimana ya cara nyelesainnya? Gitu. Kan cowok. Ya nggak semua kasusnya terjadi di cowok ya. Aku juga punya cerita di mana pelakunya juga cewek gitu. Ada. Jadi nggak 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 harus cowok ya. Nah, terus aku ditanya, ehm, gimana Mas? Apa istriku tanya, Mas gimana ya cara nyelesainnya? Terus terus aku bilang, gini sayang, kita tanya balik dulu aja. Pertanyaannya sederhana buatku. Coba tanya ke dia, dia punya visi pernikahan nggak? Gitu. Dia ketika menikah tuh punya visi nggak? Terus dia tanya itu ke temennya dan temennya bilang, apa itu? Nggak ada, nggak punya gitu. Nah, terus aku jelasin ke istriku, nah itulah penyebabnya saya. Wajar orang nikah itu dia baru berapa bulan udah bosen, karena
dia menikah itu aja nggak punya visi. Padahal visi itu penting dalam pernikahan. Kenapa? Karena ketika visi itu nggak sama atau nggak selaras, maka pernikahan itu bagai penjara. Itu akan bikin dia tambah stres, gitu. Oke? Nah, maka ada banyak faktor ya. Termasuk ada juga cerita tentang seorang perempuan gitu punya punya suami oke gitu kan, ya tampan, ganteng, ngurus anak juga, ngomong anak juga gitu kan, kelihatannya sosial media itu ya ya kayaknya nggak ada kurangnya sih. Tapi kok bisa istrinya malah selingkuh bahkan sama cowok yang mungkin ya secara paras gitu ya nggak jauh nggak good looking lah gitu. Nah cewek dibalas lagi kan. Nah jadi ini tuh sebenarnya kedua belah pihak yang jadi pernikahan itu tentang kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Nah makanya kenapa kok ini sering terjadi? Karena banyak orang punya pemahaman yang miss, punya pemahaman yang keliru tentang pernikahan. Bahwa menikah itu yang penting merah jambunya aja, mesra-mesranya, romantisnya. Mungkin kalian terpapar ya sama konten-konten pernikahan di mana ya romantis-romantis lah gitu, kayak pegangan tangan bareng, gombal-gombalan, jalan-jalan bareng. Jadi yang diupload itu yang momen-momen seperti itu sehingga kayak kayak mengencourage gitu. Jadi aku juga sempat resah sih sebenarnya. Aku punya keresahan juga bareng istriku. Kayaknya ini keresahan 1-2 tahun yang lalu sih. Nggak tahu karena kontennya udah nggak muncul di aku lagi atau sebenarnya masih ada tapi aku nggak bukan maksudnya ada dua kemungkinan nggak tahu yang pertama misal adalah kemungkinan pertama adalah aku udah nggak tertarik atau nggak kena lagi sama konten seperti itu padahal kontennya masih ada atau yang kedua kontennya udah nggak ada sama sekali gitu apa keresahanku adalah banyak pasangan-pasangan muda ya yang tampilannya Islami tapi kontennya itu penuh kemesraan yang sebenarnya nggak boleh ditampilkan di sosial media gitu. Kemesraan-kemesraan yang dengan dalih ya, dengan alasan bahwa mereka mau men-encourage atau memotivasi single lilah ini gitu atau para jomblo-jomblo ini untuk menikah muda. Tapi dengan bentuk konten-konten yang hanya romantisme aja, merah jambu aja. Kekhawatiranku adalah, dulu aku cerita ke istriku, keresahanku adalah orang ngira pernikahan itu isinya cuma kayak gitu aja. Oh, yang penting kita cocok, kamu oke, aku oke. Ya udah kita nikah, nanti kita makan bareng, jalan-jalan bareng. Isinya gitu-gitu doang, padahal nggak kayak gitu, gitu. Nah, itu keresahanku dulu. Nah, nggak tahu ya, apakah konten seperti itu masih ada atau emang udah nggak ada sama sekali gitu. Masih ada tapi aku nggak kena atau udah nggak ada sama sekali. Nah, kalau kalian gimana? Masih masih kena sama konten seperti itu kah? Atau emang trennya sekarang udah makin makin ini makin orang makin kritis gitu. Artinya ah nikah nggak gitu-gitu doang, udah nggak laku konten-konten kayak gitu. Ah, aku nggak tahu tuh gitu. Tapi emang aku resah banget ya. Jadi nggak semua tentang merah jambu. Nah maka malam ini insya Allah kita akan belajar bareng-bareng gimana persepsi tentang pernikahan yang oke, yang benar ya, persepsi yang tepat gitu. Terus juga gimana caranya mempersiapkan diri secara secara struktural, sistematis, step by step, jelas gitu supaya pernikahan itu adalah menjadi pernikahan yang produktif atau aku sebutnya productive marriage ya. Jadi sebenarnya productive marriage ini output yang kita harapkan ya. Jadi nanti dia disusun dari beberapa komponen gitu. Di personnya atau di individunya yang diharapkan adalah orang yang punya kepribadian Islam atau syaksiyah Islamiyah. Output yang diharapkan adalah sakinah, mawaddah, dan rohmah gitu ya. Jadi perlu paham. Nah, sekarang kita masuk ke poin utamanya. Pertama kita pahami dulu apa itu definisi menikah. Ya, kalau dari bahasa Arabnya an-nikah. Definisinya secara secara umum, nikah itu adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan. Di sini kita udah jelas ya. Menikah itu adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan. Oke, nggak ada selain ini. Nggak ada antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan itu nggak ada. Ya insya Allah yang teman-teman hadir di sini udah sepakat lah sama hal itu. Jadi ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan proses sesuai aturan Islam yang memunculkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Nah, sebenarnya apa yang membedakan pernikahan ya ikatan sebuah pernikahan dengan ikatan yang lain? Itu misal ada ikatan namanya muamalah. Muamalah itu
bisnis gitu. Ya, misal bosnya laki-laki, karyawannya perempuan, itu kan ikatan juga, memunculkan hak dan kewajiban juga. Nah, tapi apa yang membedakan antara pernikahan dengan muamalah dengan yang lain gitu? Yang membedakan adalah pada aktivitas ini langsung kita eksplisit aja ya karena teman-teman udah dewasa juga gitu. Karena kita belajar belajar ilmu ya pada aktivitas hubungan badannya ya atau aktivitas seksualnya. Jadi kalau pernikahan itu akhirnya aktivitas intimas apa intimate ya, aktivitas yang intim baik bentuknya seperti pegangan tangan ya, sentuhan fisik secara langsung maupun hubungan badan itu dinilai sebagai ibadah. Di luar pernikahan, sentuhan fisik, bahkan belum sampai sentuhan fisik ya. Makanya kan disampaikan sama Allah itu wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina, bukan jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Contohnya kayak apa? Chattingan malam-malam, chattingan cuma cuma bahas sesuatu yang nggak penting gitu. Sama-sama ada ikatan muamalah misal antara bos dan karyawan, tapi ngobrolnya bukan obrolan bisnis, bukan obrolan kerjaan, ngobrolnya tentang udah makan belum, udah sholat belum, nah itu nggak boleh, gitu ya. Apalagi sampai sentuhan fisik, nah itu dosa gitu. Nah bahkan para ulama itu mendefinisikan nikah itu fokusnya pada teknis, ya teknis dan aspek hukum fikih. Jadi bukan di aspek emosionalnya. Contoh mazhab Syafi'i itu mengartikan nikah itu adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual atau wati dengan lafaz nikah atau tazwij, kawin gitu. Nah, terus juga kalau di mazhab Hanafi itu akad yang memberikan faedah kepemilikan untuk bersenang-senang, ya. Jadi bersenang-senang itu artinya tadi hubungan badannya itu secara sengaja. Terus juga ada ulama kontemporer juga ya mendefinisikan nikah sebagai akad yang ditetapkan syariat untuk membolehkan istimta, bersenang-senang antara suami istri dan membangun keluarga yang sah. Nah, jadi memang poin utama dalam pernikahan itu yang membedakan dia dengan akad lain adalah pada dalam kalimat ulama itu bersenang-senangnya. Kenapa? Karena ya hubungan badannya itu digambarkan sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi bukan sesuatu yang malah bikin deg-degan, bikin khawatir. Nah, ini yang membedakan juga antara pernikahan dan zina. Ketika berzina, orang itu pasti yang muncul bukan kebahagiaan, tapi yang muncul tuh khawatir, rasa was-was gitu. Tapi kalau sudah menikah, ya nggak was-was dong, nggak khawatir gitu, karena sudah sah. Oke, makanya kan ada konten-konten udah mulai yang arah ke sana juga udah mulai berani gitu ya. Kayak dia pacaran, terus yang laki-laki khawatir itu mukanya kelihatan kelihatan apa resah, gelisah, terus tiba-tiba ceweknya ngechat gitu kan. Ceweknya chatting bilang aku haid nih, aku tahu aku dapet nih gitu. Terus cowoknya jadi seneng gitu. Em, Maksud dari konten itu adalah ternyata si cewek tidak telat haidnya, yang artinya dia tidak positif hamil gitu. Nah, itu kan jokes-jokes yang akhirnya bukan melegalkan ya, melegitimasi hubungan badan sebelum pernikahan. Nah, itu berbahaya. Jadi, poin-poin utamanya ada di situ. Oke? Nah, tapi apakah itu jadi satu-satunya faktor yang menilai seseorang itu bahwa dia siap menikah? Enggak juga, gitu ya. Nah, kita juga perlu paham bahwa Allah juga menjelaskan tentang pernikahan ya, bagaimana kamu akan mengambilnya, padahal kamu telah menggauli satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka pun telah membuat perjanjian yang kuat atau misako ghalidho. Misakon ghalidho. Jadi misakon ghalidho ini digunakan di dalam Al-Quran itu 3 kali ya. 3 kali itu untuk apa aja? Jadi kalau teman-teman cari ya nanti ini kan digambarkan perjanjian yang kuat, misakon ghalidho. Di Al-Quran itu dipakai 3 kali. Yang pertama adalah untuk perjanjian para nabi. Yang kedua itu perjanjian Bani Israel dengan Allah. Dan yang ketiga untuk perjanjian pernikahan. Sehingga menggambarkan bahwa pernikahan itu posisi akadnya, posisi janjinya itu setara dengan hal-hal tadi. Perjanjian para nabi dan perjanjian Bani Israel dengan Allah gitu. Ini tuh pernikahan tuh bukan main-main. Pernikahan tuh bukan sesuatu yang remeh. Jadi akan sangat keliru ketika orang mau nikah, tapi fokusnya
hanya mikirin tentang 3 hal ini. Duit acara, catering, sama tamu undangan. Kacau balau nih nanti pernikahannya gitu. Bisa 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 banyak problem ya. Maka harus paham bahwa penting untuk memahami tentang pernikahan. Bahkan juga ya disampaikan bahwa pernikahan itu, wahai sekalian pemuda, siapa saja yang di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Bahkan Allah mendorong mendorong seseorang ya, muslim maupun muslimah itu untuk menikah, didorong gitu. Karena apa? Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa sebab hal itu dapat meredakan nafsunya. Nah, di sini pakai kata nafsu. Jadi banyak orang hari ini ya. Nah, ini juga aku punya keresahan juga nih. Banyak orang punya statement atau komen ya, kalau lihat kolom komentar itu, wah ini mah nikah karena nafsu doang, wah ini mah nikah karena nafsu doang, ini mah cuma nurutin nafsu. Seakan-akan menikah karena nafsu itu jadi salah gitu. Padahal itu benar. Kenapa? Karena secara goriza, kita itu manusia punya namanya goriza. Goriza itu naluri. Nah, goriza itu dibagi 3. Ada namanya goriza eh al-baqo ya. Goriza al-baqo itu namanya naluri eksistensi. Jadi kalau teman-teman punya perasaan kayak pengen menang atau ambisius atau pengen punya sesuatu, nggak mau kehilangan sesuatu, mempertahankan hidup, harus kerja, pengen punya mimpi ini, itu namanya goriza al-baqo. Naluri eksistensi atau naluri bertahan hidup. Yang kedua namanya goriza an-nau. Goriza an-nau ini namanya naluri seksual. Naluri eh ya, naluri melestarikan keturunan. Oke. Jadi memang secara operasi sistem operasi atau OS-nya ya, software-nya, Allah itu ciptakan manusia punya goriza an-nau. Naluri melestarikan keturunan. Bentuk eh munculnya seperti apa? Misal kasih sayang kepada anak, kasih sayang kepada orang tua, kasih sayang kepada sama saudara. Bahkan bentuknya adalah rasa tertarik pada lawan jenis. Itu sudah goriza namanya. Makanya Islam tidak pernah melarang orang jatuh cinta. Jadi akan sangat keliru kalau ada orang hijrah ya, hijrah terus ngaji, terus dia merasa berdosa ketika dia tertarik sama lawan jenis. Nah itu malah bagus gitu. Berarti nalurinya tepat. Yang jadi masalah adalah ketika dia tertarik secara seksual terhadap sesama jenis. Nah itu baru keliru gitu. Tapi kalau ketika sama lawan jenis itu bagus, itu bagus. Dan itu tidak dihukumi pahala atau dosa. Yang jatuhnya pahala atau dosa adalah respon dia terhadap naluri itu. Makanya ada orang yang ketika dia punya hawa nafsu kepada lawan jenis ya, maka bentuk pemuasan naluri dia adalah dengan pacaran gitu. Atau ya nggak pacaran tapi akhirnya ya ada yang namanya pekerja seks komersial kan dan lain-lain. Ada juga yang dia tahu bahwa ini harus sesuai syariat. Ini dosa nih kalau nggak dipenuhi secara syar'i. Maka dia tahan untuk sampai menikah. Gitu. Jadi artinya adalah hawa nafsu itu ada. Oke? Ya. Apakah menikah karena hawa nafsu itu salah? Ya bagus malah. Dia tahu bahwa hawa nafsu dia hanya bisa dilampiaskan dengan cara menikah. Bahkan Umar bin Khattab sampaikan bahwa tidak ada solusi untuk 2 orang yang saling jatuh cinta kecuali menikah. Gitu. Oke? Dan sangat bohong ketika ada orang pacaran tapi nggak ada hawa nafsu di situ. Kayaknya nggak deh. Itu udah pasti udah nalurinya manusia pasti ada. Nggak mungkin nggak ada gitu. Nggak mungkin nggak ada. Bahkan kalau teman-teman cari artikelnya, judulnya apa ya? Respon biologis ketika laki-laki bertemu perempuan atau sebaliknya ketika perempuan bertemu laki-laki. Jadi mereka cek tuh secara termotal apa termostal ya, suhunya naik di bagian mana? Karena kan darahnya naik suhunya tuh. Nah, jadi dilihat tuh laki-laki itu malah lebih condong hawa nafsunya lebih tinggi dibanding perempuan gitu. Jadi ya itu bahkan secara biologis sudah diteliti gitu loh. Nah, kalau sudah mampu maka menikahlah. Kalau belum mampu maka berpuasa. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman di sini ya, kalau merasa sudah mampu,
Coba ketik satu di kolom chat. Tapi kalau ngerasa belum mampu, ketik dua di kolom chat. Mampu menikah ya maksudnya. Ayo. Ini muhasabah nih malam-malam. Dua. Oke, ada lagi? Nggak tahu. Dua. 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 Nggak ada yang pede ya? Masa nggak ada yang, aku pede mas, aku udah siap nikah gitu. Nggak ada yang pede. Oke, coba sambil nunggu. Aku penasaran. S- Mungkin satu kata deh, satu kata alasan kenapa belum mampu. Secara apa belum mampunya? Gitu. Masih ragu, minder duluan, ilmu. Oke. Ilmunya, oke. Mental. Oke. Kalau kalian nanti ke perpustakaan ya, perpus atau Gramet atau cari di e-commerce ya. Nah, bukunya judulnya Fikih Nikah dalam Islam. Itu Fikih Nikah dalam Islam. Dijelaskan di situ sebenarnya yang dimaksud mampu ya, ini kan memiliki kemampuan. Karena orang akhirnya beda-beda persepsinya. Aku juga pernah dapat persepsi tentang kalau di cewek biasanya ilmu mental, ilmu mental. Kalau di cowok tahu nggak biasanya apa yang jadi alasan belum mampu menikah? Bisa ditebak nggak para perempuan di sini? Kalau di cowok itu di bagian apa? Belum mampunya. Mindernya mereka di bagian apa? Oh, udah tahu ya? Udah tahu, oke. Bagian finansial. Itu. Itu kalau di cewek, ini jujur aja, aku sama istri kan sering ngobrol kan. Kita juga ada beberapa perempuan yang minta dicariin suami, calon suami, dan kita juga nggak banyak laki-laki yang siap dicariin calon istri. Jadi stok perempuannya itu yang nyariin suami itu banyak gitu, tapi laki-lakinya pada minder. Dan semua masalahnya sama karena finansial gitu. Nah, kalau di perempuan ya mereka mereka nggak khawatir tentang finansial karena mungkin terkait urf juga ya, kebiasaan ya atau budaya bahwa perempuan itu kan ngikut suami aja dan dinafkahi sama suami, sedangkan di suami itu bebannya akhirnya pada nanti mau ngasih makan apa, mau tinggal di mana dan lain-lain. Tapi kalau kita balik ke fikihnya ya, balik ke Islamnya, sebenarnya dalam Islam dikatakan mampu itu hanya pada dua hal gitu. Oke, dikatakan hanya mampu itu pada dua hal itu apa? Yang pertama akal dan yang kedua fisik. Makanya disebutnya akil balik gitu. Akil itu di bagian akal, balik itu adalah fisiknya. Bedanya apa? Yang pertama bagian akal. Akal itu artinya dia sudah terikat dengan syariat secara penuh, ya. Artinya terikat dengan syariat secara penuh adalah dia menanggung dosa dan pahalanya sendiri. Ditentukan dari apa? Kemampuan dia untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Akhirnya dia terikat dengan syariat secara sepenuhnya. Makanya anak-anak itu gak terikat syariat. Ada anak perempuan kecil gak diwajibkan pakai jilbab. Ada anak-anak masih kecil gak diwajibkan untuk sholat. Kenapa? Karena mereka belum bisa bedain. Belum akil. Akalnya belum 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 matang gitu. Oke. Yang kedua adalah fisik. Kalau di laki-laki, gampangnya, kalau di laki-laki dia sudah mimpi basah. Kalau di perempuan dia sudah menstruasi. Nah, secara fikih sebenarnya yang dikatakan mampu itu hanya pada dua hal ini. Oke, secara akal dia sudah bisa membedakan salah dan benar. Secara fisik, kalau laki-laki dia sudah mimpi basah dan kalau perempuan dia sudah menstruasi, gitu. Nah, sekarang diulang pertanyaannya. Kalau pakai standar fikihnya Islam sekarang, teman-teman sekarang bisa mengukur kan? Kalian bisa mengukur nih, kamu bisa mengukur. Berarti kamu tuh sebenarnya sudah siap atau belum? Kalau pakai standar ini, kita lupakan standar lain. Kalau pakai standar ini, kalian udah siap apa belum? Ya, mulai mulai berubah ya, eh, sudut pandangnya ya, mulai berubah kan pemikirannya. Secara fikih sudah siap gitu, tapi memang harus punya ilmunya. Nah, kenapa secara fikih artinya sudah siap, tapi kok pada faktanya banyak orang sudah akil dan banyak orang sudah balik, tapi kok dia pernikahannya masih kacau balau. Ada yang perselingkuhan, ada yang KDRT, ada yang ini itu gitu. Apa yang terjadi? Fakta yang terjadi adalah
orang sekarang menikah hanya modalnya balik, belum akil. Balik artinya mereka secara fisik siap, ya. Secara fisik dia siap. Tapi secara akal dia nggak siap. Kenapa? Karena dia nggak bisa bedain mana salah mana benar. Oke? Dia nggak dia nggak bisa mengikuti keputusan syariat gitu. Artinya ini nggak boleh, ini haram, tapi tetap dilabas, tetap dilaju. Oh, pernikahan kalau nggak ada pre-weddingnya, kalau nggak ada foto pre-wed, itu nggak nikah. Terus juga nikah kalau nggak pacaran, gimana kita kucing dalam karung? Apalagi yang sering umum, apalagi ya? Em, biasanya kayak gitu ya. Apalagi aku kurang bahan di bagian sini. Apa aja sih yang kadang di mata umum itu kayak kayak ini standar dari mana itu? Standar umum itu standar umum. Mungkin karena di zamanku ya, atau zaman sekarang udah berubah kali. Oke. Jadi secara akal dia nggak matang. Makanya kayak tadi terjadi yang namanya baru belum ada 3 bulan nikah, akhirnya dia bosen sama pasangannya. Kenapa? Ya, secara fisik dia siap gitu. Si laki-laki bisa membuahi si wanita juga secara rahim juga sudah matang gitu. Tapi secara akal, nah ini yang jadi masalah. Masalah paling dasarnya apa sih sebenarnya yang terjadi? Apakah kalian merasa, ya, ini yang masih kuliah nih, bahkan ada yang masih kuliah, ada yang udah kerja ya mungkin ya. Apakah kalian ngerasa bahwa kalian selama berapa tahun berarti? 6 SD, 3 SMP, 3 SMA, 12. Berarti wajibnya kan 12 atau 9 ya, 12 tahun. Ditambah kuliah 4 tahun lah, berarti 16 tahun misal. Atau umumnya 12 atau 16 tahun. Selama berpuluh tahun itu, kalian cuma diajari ilmu tentang persiapan bekerja. Oke? Pernah nggak kalian diajarin secara runut, secara jelas, ilmu tentang jadi istri, tentang jadi suami, tentang jadi ayah atau tentang jadi ibu? Ilmu tentang berkeluarga. Pernah atau enggak? Selama berpuluh-puluh tahun pendidikan itu. Secara formal, ada nggak silabusnya? Secara formal, ada nggak materi yang dikasih? Nggak ada. Padahal pernikahan itu, keluarga itu membentuk generasi, membentuk individu. Jadi nggak heran banyak orang hari ini karirnya sukses, kerjaannya bagus, nilainya bagus, tapi di rumah tangga banyak yang kacau balau. Karena secara fundamental kita nggak pernah dididik untuk hal itu. Kaget nggak sih kalian? Masih single nih, masih karyawan. Tiba-tiba nikah besoknya udah punya orang yang di samping kalian berbaring gitu. Bangun pagi ngeliat dia, pulang kerja ngeliat dia, lagi libur lihat dia, hampir 24 jam lihat dia terus. Kaget kan? Kagetnya lebih ke ini terus ngapain ya? Oke. Atau yang ketika udah punya anak nanti, wah itu jauh lebih lebih kaget. Artinya kayak akhirnya kita punya punya apa punya seseorang yang lahir dari diri kita gitu dan kita harus harus apa kalau bahasa Jawa itu merawat ya, merawat gitu. Merawat dia. Itu kalian aja mau ngerawat HP, mau ngerawat laptop atau ngerawat teknologi, itu kan nyari di YouTube. Cara merawat baterai iPhone supaya bisa hemat. Cara mengganti LCD laptop gini gini gini. Lah ini ada manusia dititipin ke kita, disuruh dirawat. Dan kita nggak pernah disekolahin tentang hal itu. Wajar kita nggak tahu caranya. Benar kan? Jadi fundamentalnya di situ. Nah, makanya jadi problematik banget gitu loh. Nah, kenapa rezeki atau finansial nggak masuk mas dalam kaidah fikih gitu? Karena fikih itu ngambilnya bahwa rezeki itu dijamin sama Allah dan nikahkanlah orang-orang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Nah, layak di sini, mampu di sini balik ke kaidah fikihnya tadi bahwa dua ini yang jadi parameter akal dan fisik. Oke. Masalah keuangan sebenarnya tidak masuk dalam kaidah fikih, tapi
beberapa ulama kontemporer memasukkan hal itu untuk bukan hal yang wajib ya, bukan rukun, tapi sebagai bahan pertimbangan. Bahwa si laki-laki memang secara nafkah ya harus punya gitu loh. Harus punya punya nafkah untuk dikasih gitu. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Gitu. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Pertama tadi kita bahas tentang ketika kita salah memahami pernikahan, ketika kita fokus pada hal yang tidak fundamental, maka akan ada banyak faktor yang naudzubillah jangan sampai terjadi di pernikahan kita. Gitu ya. Jangan sampai gitu kita jaga. Lalu kita memahami tentang definisi pernikahan secara tepat gitu kan. Dan apa saja parameter yang bisa mengaitkan kita dengan kemampuan ya, yang dimaksud mampu. Dan rezeki memang tidak dimasukkan dalam rukunnya, tapi tetap sebagai perempuan ya harus memastikan si laki-laki punya pekerjaan tetap dengan gaji yang bagus atau dengan penghasilan yang oke. Karena itu parameter juga untuk mengukur sebenarnya orang ini males-malesan atau enggak gitu. Karena banyak orang laki-laki itu ini kisah nyata lagi, teman-teman. Kisah nyata lagi, aku tuh sama istriku sampai kesel. Aku tuh kesel sama sama si orangnya gitu. Dan aku nyampein ke istriku. Aku tuh kesel gitu. Keselnya kenapa? Jadi gini, teman. Ini ada pasangan suami istri. Mereka tinggal di rumah orang tuanya suami, ya. Dan suami ini anak bungsu, ya anak paling kecil. Jadi suami istri nikah dan tinggal di rumah orang tua si suami. Dan mereka udah punya anak nih, udah punya anak satu, anaknya perempuan. Nah, karena tinggal di rumah orang tuanya si suami ini kerjaannya nggak tetap, kerjaannya itu kerjaan panggilan sesekali lah gitu. Jadi ada project kerjaan baru dipanggil gitu. Kalau nggak dipanggil ya nggak kerja di rumah aja gitu. Dan kerjanya di rumah apa? Sepenglihatanku, zohir yang terlihat adalah ya main HP aja, main HP, entah itu main game atau nonton YouTube. Dan anak perempuannya juga dikasih HP juga gitu loh. Dari kecil bahkan. Sampai sampai sulit untuk bersosialisasi. Tahu nggak yang dilakukan perempuannya apa? Si perempuan itu kerja hampir tiap hari. Entah itu dagang, entah itu kerja di pabrik ya, sampai kerja di tempat orang gitu. Sampai pernah si perempuan pulang dari kerja, ternyata cuciannya belum dicuci dan dia dimarahin sama mertuanya, sama si orang tua si suami ini. Diomelin gitu. Gimana sih? Ini cucian nggak diurusin gini-gini. Padahal si suami seharian di rumah dan istrinya habis pulang kerja gitu. Buat nyari duit. Wah, itu aku ketika tahu kondisi itu diceritain itu kayak aku kesel sih gitu. Aku kesel. Nah, kebayang nggak sih kalian? Artinya terus aku dapat cerita juga. Aku tanya ke istriku, lah dulu kok mau nikah sama itu? Ternyata jawabannya apa? Jawabannya adalah dulu nikah karena si laki-lakinya itu good looking gitu, ganteng. Dalam dalam ukuran di desa dia tuh itu ganteng. Ya akhirnya menikah, pengen nikah sama dia gitu. Ya gitu. Dan ya udah mau gimana gitu. Ya udah mau gimana. Artinya penting bahwa sebenarnya gini, perempuan ketika menanyakan nafkah atau penghasilan itu bukan bentuk materialistik, bukan bentuk dia matre, tapi itu bentuk menilai atau mengukur tanggung jawab seorang laki-laki. Jadi orangnya gimana? Kalau misal dia adalah laki-laki yang bilang, eh ya rezeki kita cari bareng-bareng lah. Memang aku sekarang nggak ada kerjaan gitu. Tapi aku nanti cari kok kerjaan kalau kita udah nikah gitu. Nah itu jangan lah gitu. Itu jangan. Kalau masih kata-kata itu nanti ketika udah nikah ya itu kayaknya enggak deh. Gitu. Oke. Nah sekarang kita masuk ke poin utama. Oh udah berapa menit nih? Oke. Ini agak cepet ya. Kita masuk ke poin utama. Ini mulai ke how to-nya. Nah, ini malah malah ini. Em, tiga tahap atau tiga langkah untuk membangun productive marriage ya secara sederhana ini. Walaupun secara realnya nanti akan ada banyak hal-hal yang perlu dipelajari lagi. Tapi aku sampaikan secara sederhana aja. Oke, tiga langkah membangun
pernikahan yang produktif. Yang pertama adalah, 3 langkah itu adalah intensi, seleksi, dan aksi. Pertama, intensi. Intensi itu niat. Penting untuk kita membangun niat yang tepat dulu. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi, ya, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, 40 hadis yang dibahas gitu. Hadis pertama kali yang dibahas oleh beliau adalah innamal amalu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau dia niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia dapat. Tapi kalau dia niatnya untuk dunia atau untuk hal lain, maka dia dapat niatnya itu. Gitu. Jadi sangat-sangat bergantung pada niat. Apa sih pentingnya niat? Karena niat ini parameter untuk membedakan 3 hal. Pertama, nilai aktivitasnya. Nilai aktivitas itu apakah dia bernilai ibadah atau bernilai sia-sia. Ya. Jadi tidur itu bisa jadi ibadah kalau niatnya benar. Mandi bisa jadi ibadah kalau niatnya benar. Nikah bisa jadi ibadah kalau niatnya benar. Yang kedua, jenis ibadah. Bahwa membedakan mana yang ibadah sunnah, mana ibadah wajib, ya. Jadi itu niatnya. Oh, ini lagi sholat subuh, tapi subuhnya subuh wajib atau subuh qobliyah, maka itu dari niat untuk bedain. Yang ketiga adalah tujuan ibadah. Tujuan dia ibadah ini apa? Misal tujuan dia sedekah supaya bisa balik modal 10 kali lipat. Berarti kan tujuan ibadah dia bukan untuk Allah, tapi untuk balik modal. Sholat duha supaya apa? Sholat tahajud supaya apa gitu. Nikah supaya apa? Nikah supaya dapat warisan orang tua si perempuan gitu misal. Karena orang tuanya sakit-sakitan, dia anak tunggal, orang tuanya udah kritis, udah koma, tinggal nunggu nafas terakhir gitu kan. Nah niatnya buat ngambil warisan itu. Nah, itu berarti tujuan tujuan nikah dia udah keliru. Itu masuk hukum nikahnya haram. Jadi nikah itu juga bisa berubah-ubah hukumnya, teman-teman. Kalau secara secara default nikah itu hukumnya sunnah, tapi bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram. Tergantung kondisinya, gitu ya. Nah, tujuan ibadahnya harus jelas gitu. Apakah menikah karena hawa nafsu boleh, Mas? Boleh. Kenapa? Karena berarti dia tahu cara menyalurkan hawa nafsu dia hanya dengan menikah. Artinya dia taat sama Allah gitu. Maka orang yang tahu kayak gini, nggak mungkin dia nggak belajar ilmunya. Pasti dia akan belajar ilmunya. Oke? Jadi nanti kalau ada komen-komen di sosial media tentang ini mah nikah karena nafsu doang, ya kenapa? Kan nggak salah. Emang emang nikah ya ada hawa nafsu di situ gitu. Malah yang salah adalah sudah tahu punya hawa nafsu tapi nggak nikah, malah pacaran. Nah itu yang harusnya salah, ya. Nah niat ini juga nanti sebenarnya lebih detail pembahasannya, tapi ini akan panjang sekali. Jadi aku tuh punya punya keresahan dulu itu adalah oke, sering dengar kajian tentang niat kita harus karena Allah, niat kita tuh harus ibadah, niat kita itu harus gini gitu. Tapi secara secara implementasi kayak gimana sih sebenarnya step by stepnya, cara misahin ini itunya. Karena seakan-akan kayak akhirnya yang terjadi adalah, oh kalau kerja ya kerja aja, kalau ibadah ya ibadah aja, ini dipisahin kerja dan ibadah dan lain-lain. Nah itu nanti belajar tentang motivasi atau kuah, nilai atau kimah, dan yang terakhir tujuan utama, gaya atau gaya. Ini bab tentang menyusun niat sebenarnya, ya, memperbaiki niat. Dan ini butuh butuh pertemuan yang lebih spesifik ya, spesifik khusus bahas niat doang. Aku nyebutnya intention setting atau men-set niat. Yang kedua adalah seleksi. Oke. Kalau intensinya udah oke, udah tepat, tentukan kalau nikah butuh pasangan gitu. Nah, untuk menseleksi ada 2 tahap yang perlu dilakukan. Pertama adalah memastikan diri kita sudah oke, dan yang kedua memastikan calon pasangan kita itu sudah oke. Nah, biasanya aku sarankan pakai namanya piramida produktivitas. Ya. Jadi ini sebagai bahan pengukur sebenarnya. Bahan pengukur paling insya Allah efektif lah. Pertama, seorang manusia, seorang individu itu kalau sudah akil artinya dia udah harus paham 3 hal ini. Pertama dia ada 3 parameter, misi, visi, dan aksi. Pertama misi, dia tahu alasan kenapa dia ada di dunia. Jadi tentang why, kenapa aku ada di dunia. Yang kedua visi, apa yang pengen aku capai, gitu. Apa yang pengen aku wujudkan, apa mimpi yang pengen banget aku dapatkan. Aksi, gimana ya cara aku mencapai mimpi itu? Gimana cara aku mewujudkan harapanku? Nah, ini tuh standar paling dasar sebenarnya. Ketika ta'aruf misal, ini harus ditanya. Sebelum ta'aruf juga teman-teman di sini
harus paham ini secara secara personal gitu, bahwa kalian tahu misi hidup kalian apa, kalian tahu apa mimpi hidup kalian, dan kalian tahu gimana cara mencapainya. Ya, ini basic banget. Nah, nanti kalau ta'aruf ketika ditanya misal aku tuh punya bikin list pertanyaan untuk ta'aruf gitu. Jadi pertanyaan itu dari atas ke bawah. Artinya atas yang paling atas tuh pertanyaan-pertanyaan besar, general. Jadi pertanyaan general, makin ke bawah makin spesifik pertanyaannya. Sehingga ketika ta'aruf itu pertanyaan bukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak tidak krusial gitu. Karena beberapa kasus ta'aruf tuh tanya jawabnya cuma kamu sukanya makanan apa? Iya sih penting, tapi pembahasan awal kita nggak ke situ dulu gitu. Pembahasan awal kita jauh lebih fundamental daripada itu. Jadi harus harus tahu pertanyaan-pertanyaan yang tepat ditanyakan ketika nazar atau ketika ta'aruf, ya. Kalau tentang apa alur dari ta'aruf, nazar dan lain kayaknya teman-teman udah belajar deh di tempat lain mungkin ya. Gitu. Nah, jadi tiga hal ini harus jelas, harus punya. Kenapa kalian ada di dunia, kenapa kamu ada di dunia, apa yang pengen kamu capai, dan gimana cara kamu mencapainya. Misi, visi, aksi. Ini diukur di kita personal dan diukur di calon pasangan kalian. Oke. Nah, yang terakhir, aksi untuk pernikahannya sendiri. Nah, untuk membangun pernikahan yang produktif, pernikahan yang samawa bahkan, sakinah mawaddah warohmah, ya, itu aku belajar dari ustadku namanya Ustadz Nopriadi Hermani. Beliau nulis buku judulnya, aduh kok aku lupa. Pokoknya tentang The Model Happy Marriage apa ya. Pokoknya tentang pernikahan deh. Dan aku suka beliau bikin namanya sistem sistem rumah tangga. Ya untuk membuat rumah tangga itu jadi produktif atau mendapatkan output samawa. Jadi sebuah pernikahan itu dibentuk atas 3 komponen. Nah, ini penting nih, 3 komponen. Tujuan, peran, kaitan. Kaitan antar peran atau hubungan antar peran. Oke, tujuan, peran, dan kaitan. Pertama tujuan. Ya, apa sih sebenarnya tujuan pernikahan? Maka kita balik ke dalilnya. Ya, surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya, sedangkan malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi pernikahan itu tujuannya adalah ibadah. Supaya ada lagi tuh laki-laki dikasih jagalah anak istrimu dari api neraka yang dimana neraka itu dibuat bahan bakarnya adalah manusia gitu. Nah, jadi tujuan pernikahan itu adalah ibadah, yang dimana ibadah itu mengharapkan ridhonya Allah, dimana hadiah dari ridho Allah itu adalah surganya Allah. Dan jaga keluarga itu dari api neraka. Artinya apa? Sebagai sebuah wadah keluarga ya, istri punya peran, suami punya peran untuk sama-sama memastikan bahwa pernikahan ini mengantarkan mereka ke surga. Tujuannya itu. Jadi tujuan nikah itu bukan cuma tentang merah jambu. Akhirnya sharing-sharing kemesraan di sosial media. Wah, itu aku risih banget gitu loh. Nggak apa-apa sih kalau romantisnya masih yang dalam tahap wajar kalau di-share. Tapi itu udah nggak oke, udah nggak wajar. Udah cium kening, udah peluk-peluk. Kayaknya jangan deh kalau di sosial media gitu. Bukan tempatnya deh itu tuh. Ya itu nggak perlu di-share ya yang kayak gitu ya. Pastikan bahwa rumah tangga kalian punya privasi. Jangan semuanya di-share. Oke? Ini tujuan ya. Walaupun kalau kita bahas lebih dalam terkait pernikahan itu nanti muncul-muncul tujuan-tujuan yang lain gitu. Tapi secara sederhana. Jadi aku sampaikan secara sederhana aja untuk malam ini. Yang kedua adalah peran. Oke, harus paham peran. Nah, ini banyak yang nggak paham. Kalian tahu nggak banyak orang, aku punya cerita lagi nih. Aduh, banyak banget cerita kalau tentang pernikahan ya. Aku bikin konten ya, bikin konten. eh, Konten itu topiknya adalah, aku tulis tuh teks di konten itu adalah banyak suami ngaku kerja untuk keluarga, tapi faktanya waktunya habis cuma buat kerja dan keluarga dapat sisa gitu. Wah, yang muncul komennya ibu-ibu, para istri perempuan gitu.
Sampai ada satu komen yang menarik perhatianku. Dia bilang, komennya pendek. Dia bilang cuma kayak, dia ngetik kayak gini. Mas, aku bilang ke suamiku kalau aku mau quality time sama dia. Tapi jawaban dia adalah, kamu tuh udah tak kasih duit, kok masih minta lebih? Kebayang punya suami seperti itu? Apalagi ada konten, ya, konten yang memperlihatkan bahwa suaminya nyuci piring, suaminya nyuci baju, nyuapin anak, istrinya nyapu, terus istrinya juga istirahat gitu. Wah, itu komennya beda banget. Ada yang bapak-bapak, ada yang ibu-ibu yang komen. Tapi beda banget. Kalau ibu-ibu komennya tuh, wah Masya Allah suami idaman. Wah pengen deh punya suami kayak gitu. Wah hebat, enak banget punya suami kayak gitu jadi bisa istirahat gitu. Kalau bapak-bapak tau nggak komennya mayoritas apa? Bapak-bapak komennya tuh, kasihan banget takut sama istri. Terus ada lagi, istri nggak guna. Malah duduk-duduk suami yang disuruh ngerjain urusan rumah. Ada lagi yang komen, suami udah capek kerja masih disuruh ngurusin rumah. Wah, itu fakta pernikahan masyarakat kita hari ini. Gitu. Karena kenapa? Karena nggak paham peran. Ya, jadi peran itu penting. Banyak laki-laki merasa bahwa peran suami itu hanya untuk cari nafkah. Padahal dalam 4 poin peran utama seorang suami, ini masuk poin terakhir. Ya, poin terakhir. Ada poin 1, 2, 3 yang harus dilakukan oleh suami. Apa aja peran suami? Mendidik istri, mendidik anak, mengelola rumah tangga, dan mencari nafkah. Kalau perempuan apa mas? Perempuan cuma 2. Yaitu taat pada suami dan menjaga diri. Enak nggak jadi perempuan? Lihat laki-laki tuh kerjanya. Didik istri, didik anak, ngelola rumah tangga, cari nafkah. Lihat perempuan, apa? Taat. Suami ngomong apa nurut. Udah nurut aja. Terus dia jaga diri aja. Udah. Maka Allah persilahkan perempuan ini untuk masuk surga dari pintu mana saja. Ya, makanya disampaikan tuh, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan dia taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita ini, ya, bahkan disampaikan dalam dalam hadis itu, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke surga lewat pintu mana aja yang kamu suka. Gimana? Enak nggak jadi perempuan? Yang penting perempuan itu sholat 5 waktu, puasa wajib Ramadan, jaga diri dia, dan taat sama suami. Masuk surga lewat pintu mana aja. Oke? Jadi harus paham bahwa suami perannya apa? Nggak cuma cari duit, bos. Kamu yang didik istri kamu yang didik anak kamu ngelola rumah tangga. Ya. Lah terus mas, kalau cuci piring, cuci baju, apa-apa itu gimana? Itu adalah bentuk kebaikan istri untuk taat pada suaminya. Bentuk ketaatan istri untuk membantu suaminya. Gitu ceritanya. Oke, jadi tidak ada patriarki dalam Islam. Ya, nggak ada. Makanya, nah ini aku sempat bingung tuh. Aku nggak paham. Istriku ngeliatin aku konten tentang konten yang di dalamnya si suami atau si laki-laki tuh gendong anak gitu, gendong anak, terus diliatin sama banyak orang. Terus istriku ngeliatin ke aku, terus aku bilang, emang kenapa kontennya? Kan biasa gendong anak doang di mall gitu. Nah terus istriku bilang, loh ini tuh nggak biasa mas. Hah? Aku nggak relate. Kenapa nggak biasa? Itu kan cuma ada laki-laki, ada ayah gitu gendong anaknya di mall. Ya terus nggak biasanya apa itu biasa banget gitu loh. Tapi komennya tuh pada wah 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 gitu kayak, hah? Apa sih? Kan itu biasa aja. Ternyata istriku cerita bahwa ada banyak laki-laki yang malu gendong anak kalau di tempat umum. Kenapa? Apa ya dulu itu ya malu karena mungkin bako ya atau harga dirinya jadi tercoreng, kelihatan kayak lebih takut sama istri gitu, gengsi gitu. Jadi aku bingung, masa iya sih sayang ada laki-laki yang mikirnya kayak gitu? Banyak. Oh, itu aku baru tahu. Itu jujur aja aku baru tahu tuh yang kayak gitu. Ada laki-laki malu untuk cuci piring, laki-laki malu untuk cuci baju. Kayak buatku nggak relate gitu loh. Kenapa kok malu? Kan ya kan rumah tangga. Kenapa sih? Ada apa sih dengan masyarakat gitu? Kenapa kok itu malu?
Kayaknya nggak ada deh obrolan bapak-bapak terus kayak nggak tahu ya. Aku ngerasa kayaknya mungkin nggak ada obrolan bapak-bapak kayak kamu kenapa kok tadi telat? Tadi nyuci piring dulu. Wah cuci piring. Hahaha. Hahaha. Banci lu cuci piring. Kayaknya nggak ada deh obrolan bapak-bapak kayak gitu. Aneh nggak sih? Gitu. Nah, jadi tiga, tiga hal ini ya, tujuan, peran, lalu yang terakhir adalah kaitan. Kaitannya sebenarnya, kaitan itu isinya adalah tentang, kan kita udah punya tujuan, ada peran juga. Peran kan masing-masing tadi, laki-laki dan perempuan. Kaitan itu adalah mensinergikan peran ini, hubungan antara peran ini. Maka poin utama dalam pernikahan itu adalah komunikasi. Ya, 80% pernikahan itu isinya komunikasi. Nah, sebenarnya materinya ada banyak, cuma yang bisa aku sampaikan malam ini adalah ya mungkin pembelajaran pertama belajar tentang love language. Buatku ini membantu banget gitu. Ini ngebantu banget buatku personal. Love language itu bikin aku lebih ngerti, oh bisa mengkategorikan, bahkan bisa tahu istriku lebih suka yang mana gitu ya. Kalau di istriku itu dia lebih suka quality time gitu. Tapi ini love language ini teman-teman bukan milih salah satu ya. Orang tuh punya semuanya dan suka semuanya, tapi lebih condong atau lebih lebih dominan tuh yang mana. Jadi bukan milih salah satu, tapi lebih dominan yang mana. Nah, kalau istriku itu di quality time. Bahkan dia seneng kalau cuma diantar ke pasar, ditemenin ke pasar tuh dia seneng banget gitu. Beda-beda, ada perempuan yang nggak perlu ditemenin di ke pasar. Dia cukup misal dikasih afirmasi, ya. Atau yang laki-laki juga, laki-laki pasti punya, dia lebih suka yang mana. Kalau aku lebih suka physical touch gitu. Makanya di mana-mana sering, sering sering kadang awal nikah tuh istriku malu-malu gitu di umum kita pegangan tangan gitu. Buatku nggak apa-apa kalau pegangan tangan buang kan nggak masalah gitu loh. Ya, jadi itu nggak masalah. Bahkan dalam dalam Islam pegangan tangan antara suami istri itu menggugurkan dosa. Gitu, insya Allah yang bisa aku sampaikan. Aku kembalikan ke Mas Abiza. Monggo. Baik, thank you Mas Putra untuk materinya pada malam hari ini. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman semua. Kita belajar banyak hal, mulai dari niat, kemudian tujuan, peran, tanggung jawab gitu ya, dan lain sebagainya. Tentunya dari sekian banyak materi yang disampaikan oleh Mas Putra tadi, ya dengan sekian panjang penjelasan yang Masya Allah, bagus banget. Mungkin antara teman-teman semua di sini ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan yang mungkin selama ini menjadi keresahan gitu ya atau mungkin baru melihat materinya, baru timbul pertanyaan. Nah, tentunya malam hari ini kami juga memberikan kesempatan kepada teman-teman semua, tepatnya untuk 3 orang penanya ya. Jadi nanti kalau misalkan masih ada waktu kita akan lanjutkan. Tapi kalau misalkan tidak ada waktu, mohon maaf kita akan stop di 3 pertanyaan tersebut. Mari teman-teman semua, apabila ada yang mau ditanyakan silakan disampaikan. Kalau ingin menyampaikan secara langsung bisa raise hand terlebih dahulu. Dan kalau misalkan mau via chat boleh disampaikan di kolom komentar. Silakan apabila ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan hal-hal yang masih kalian bingungkan atau hal-hal yang mungkin menjadi keresahan teman-teman semua selama ini. Silakan. Baik, mungkin sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman semua, Mas Putra, mungkin aku ada satu pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Ini juga ada yang ngejapri ya. Ternyata ada dari kolom chat terlebih dahulu, jadi kita utamakan yang ada di kolom chat. Baik, pertanyaan dari akun kedua. Kak izin bertanya terkait kesiapan menikah itu seperti apa? Dalam menentukan kesiapannya itu dilihat dari apa? Kalau tadi kan kita udah ngebahas dengan 2 hal ya, yaitu akal dan Ya. juga visi. Nah, mungkin dia akan pertanyaan yang lebih spesifik gitu ya. Kira-kira apa dan dilihat dari apa gitu. Untuk kita bisa menentukan bahwasanya kita secara pribadi siap untuk menikah. Silakan dijawab Mas Putra. Oke. Ya, kita ngomonginnya bagian apa nih? Apakah fikih atau urfnya atau kebiasaannya? Kalau tadi fikih kan udah tak jelasin tuh. Poinnya cuma dua. Akalnya matang, artinya dia sudah dinilai syariat bahwa dia sudah menanggung dosanya sendiri gitu. Dia sudah diwajibkan berjilbab, diwajibkan sholat, ya secara fisik. Balik ya, kalau dia laki-laki dia sudah mimpi basah, kalau dia perempuan dia sudah menstruasi. Artinya sebenarnya secara syariat dia sudah boleh untuk menikah gitu, sudah matang untuk menikah.
Nah, tapi kan kita hidup nggak cuma individu kan, kita sosial, bermasyarakat. Dan setiap daerah punya kulturnya masing-masing. Nah, maka selama kultur itu tidak menyalahi syariat, maka diperbolehkan aja. Contoh kayak apa? Misal penilaiannya. Pertama, kalau laki-laki, artinya dia sudah punya penghasilan tetap. Itu bagus gitu, boleh gitu loh. Maka dijadikan sebagai parameter bahwa kalau aku sudah punya penghasilan tetap dan dirasa ini cukup untuk bahwa penghasilan per bulanku cukup untuk menafkahi orang lain ya, ada orang baru di rumahku gitu atau orang lain yang aku hidupi itu cukup gitu. Jadi bukan cuma buat diri sendiri, itu cukup untuk orang lain, ya itu masuk dalam kategori. Karena kebiasaan di tiap kultur kan beda-beda gitu loh. Kalau asal tidak melanggar syariat ya. Contoh yang melanggar syariat itu bahwa oh diwajibkan untuk misal apa? Diwajibkan untuk bikin acara pernikahan yang mewah dan isinya ada pelanggaran syariat. Contoh pelanggaran syariat dalam pernikahan itu yang paling umum terjadi adalah campur baur antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Dalam pernikahan itu laki-laki dan perempuan itu harus dibatasi, tidak boleh dicampur. Ya, kenapa? Karena pernikahan itu kan ibadah. Karena itu ibadah, maka kita pengen dapat berkah, ya. Dengan keberkahan caranya gimana? Memastikan pernikahan itu sesuai dengan syariat. Bahkan dulu aku bilang ke orang tuaku, pokoknya putra kalau nikah harus pisah tamu cowok dan cewek. Dan bahkan ya, pernikahan aku dan istri di desa dia, di daerah dia ya, itu satu-satunya pernikahan yang melakukan hal itu. Sehingga kita dulu awal nikah tuh dianggap aneh. Sampai digunjing sama tetangga. Sampai dulu pernikahan sebelum menikah itu istriku sempat dikucilkan lah sama orang-orang di desanya. Kenapa? Karena ini ada orang laki-laki nggak jelas asal usulnya. Kan aku dari Sumatera ya. Aku kan merantau ke Jogja. Nggak ada keluarga di Jogja juga gitu kan sendirian dari antah berantah. Terus kelihatannya kayak agamis banget. Akhirnya ada orang bilang, ini kamu nikahin teroris, ini kamu nanti diajak bikin bom, kayak gitu. Jadi yang membela dia menikah sama aku tuh hanya mamanya gitu. Dan alhamdulillah semua itu berubah drastis ketika apa? Nah ini penting juga secara laki-laki harus bisa baca Quran. Nih teman-teman ya, yang perempuan kalau cari suami, pastikan suami kalian baca Qurannya lancar. Lancar tuh artinya bukan cuma nadanya bagus, suaranya lantang, tapi makrojalnya tepat, panjang pendeknya tepat. Jadi gimana kalian jangan sampai nggak kepikiran ya punya suami yang nanti bakal ngimamin kalian, tapi dia baca Al-Fatihah aja masih salah. Kayak Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Ya kayak oke nadanya oke tapi ternyata makrojalnya Sarah. Dia nggak tahu A sama A, dia nggak tahu H sama H, dia nggak ngerti ko sama go, nggak tahu panjang pendek, yang penting bagus aja. Ah, itu kacau balau tuh. Jadi dites ketika dia ngimam, dites. Ditesnya jangan sholat zuhur, itu sih nggak kedengeran bacaannya, cuma Allahu Akbar doang mas, semua orang bisa Allahu Akbar itu masih bisa semua gitu. Paling ngebedanya nanti pas sami Allahnya, jadi sami Allahu liman hamidah ya kan beda-beda, dia nggak tahu ha, dia nggak tahu ha, sya sama sa itu basic banget. Kebayang nggak sih kalian punya anak nanti ketika anaknya belajar ngaji nanya ke bapaknya, bapak ini huruf apa, oh ini alif a, terus ini apa, Ain, tapi dibacanya A. Terus apa bedanya Pak A sama A yang ini? Ya sama-sama A, nak. Jadi bacanya sama aja ya. Ya enggak. Jadi kacau balau. Padahal dalam bahasa Arab, perbedaan makhrojal itu salah baca, salah arti. Nah, itu bahaya banget tuh. Jadi kayak Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pakai a, pakai ain alamin itu memuji Allah. Nanti kalau beda jadi a-nya jadi alif biasa, jadi alamin itu beda arti, bahkan bisa jadi itu mencela. Nah, itu pastikan. Ya, jadi secara kultur silahkan kultur masing-masing gitu. Tapi secara umum yang umumnya aja tadi secara fikih akil balik ya, akal dan fisik, secara urf biasanya finansial dia bahwa dia mampu menafkahi ya,
Terus pastikan juga secara keilmuan makhrajal bacaan Quran dia tepat. Kalau kalian juga nggak ngerti bacaan yang benar, saranku ajak ustadz yang bisa ngecek. Kalau orang tua juga nggak ngerti, kalian juga nggak ngerti, jangan sok-sokan menilai. Karena makhrajal itu ada ilmunya. Gitu insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jawabannya Mas Putra dan semoga menjawab ya teman-teman semua. Amin, amin. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Kak Fani. Halo Kak Fani. Thank you ya untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan dari beliau. Kak izin bertanya juga. Jadi saat ini sedang di fase orang tua minta saya menikah. Tapi saya belum berani kalaupun sekarang menikah. Kalaupun sekarang menikah, khawatir niatnya bukan karena Allah, tapi menikah karena disuruh orang tua. Atau biar orang tua nggak khawatir. Nah, gimana nih kalau kasusnya begini Mas Putra? Ah ini makanya materi intention setting tuh bener-bener harus belajar teman-teman. Karena kayak gini nih, jadi masalah umum biasanya. Aduh, aku sholat nanti niatnya karena cuma supaya dilihat orang gitu. Atau aku kerja nih niatnya ibadah atau cuma buat cari duit. Itu kan umum banget ya. Jadi kita ragu sebenarnya niat kita ini benar apa enggak sih. Kayak aku ngonten. Aku ngonten nih niatnya dakwah apa cari duit sih. Karena ada beberapa content creator yang aku kan niatnya dakwah mas, masa cari duit toh di sini. Nah sebenarnya niat itu disetting, ditetapkan, diatur. Kalau aku secara personal aku akan bilang ngonten aku untuk apa? Untuk bisnis gitu. Maka namanya kimah. Kimah itu nilai perbuatan. Ada empat. Nilai perbuatan itu ada empat. Ada materi ya, kimah al-madiyah, nah nilai materi. Ada kimah al-insaniyah, nilai kemanusiaan. Ada kimah akhlakiyah, nilai akhlak. Dan kimah ar-ruhiyah, nilai spiritual. Bekerja itu nilainya madiyah, materi. Allah perintahkan kita kerja untuk mewujudkan nilai materi. Jadi intinya apa? Kalau bisnis carilah profit, cari untung, cari duit. Itu namanya bisnis. Nilainya madiyah. Berbeda dengan gerakan kemanusiaan. Nilainya insania, kerja bakti misal. Atau menolong teman. Itu nggak boleh ada madiyahnya. Harus insania, tolong menolong. Nah, tolong menolong itu tidak boleh minta bayaran. Tidak boleh mengharap bayaran. Maka kalau kerja itu boleh nego gaji. Wajar, nggak masalah. Jadi mentang-mentang muslim, ya, nego gaji ngerasa kayak cinta dunia. Nggak gitu poinnya. Yang kayak gini, bikin jadi orang tuh merasa kalau udah muslim nggak boleh cari duit. Gimana? Masa dagang tidak mengharapkan untung? Aneh dong. Nah itu eh, madiyah sama insaniyah. Akhlakiyah itu nilai akhlak. Artinya kalau kita beraktivitas harus ada sifat jujur dan lain-lain. Ruhiyah itu nilainya spiritual. Artinya dia pure, bentuknya ibadah yang tidak mengharapkan selain apapun. Contoh sholat, ya, zikir, sedekah itu ruhiyah namanya. Puasa itu ruhiyah. Maka puasa itu tidak boleh mengharapkan diet. Jadi niatnya puasa supaya apa? Turun berat badan diet. Nah itu nggak boleh, ya. Nah sekarang pertanyaan, balik ke pertanyaannya, menikah karena disuruh orang tua. Sebenarnya taat pada orang tua itu juga perintah Allah, gitu. Pasti orang tua tuh punya kekhawatiran lah, kok anakku belum nikah-nikah. Pasti mereka punya parameter dalam kepala mereka. Padahal anakku ini udah siap nikah gitu. Udah dewasa secara umur, sudah matang. Karena orang tua kan dia ngelihat terus kan tiap hari anaknya itu gimana. Oh udah rajin, udah bisa ngurus diri, udah bisa ini. Maka orang tua tuh menilai, oh anakku udah siap nih insya Allah. Karena apa? Karena mereka udah pernah nikah. Dan dan bertahun-tahun mereka sudah menikah. Jadi aku tuh kalau sama orang tua tuh lebih tahu lah daripada aku gitu. Oke, dalam beberapa aspek mungkin aku lebih pintar dari mereka, tapi dalam pengalaman hidup aku lebih percaya mereka. Jadi orang tua tuh lebih lebih pintar. Nah, jadi untuk Fani, ketika kamu mematuhi orang tuamu, bukan berarti kamu nikah bukan karena Allah. Justru ketika orang tua kamu menyarankan kamu menikah, terus kamu patuh pada mereka, terus kamu ngadu sama Allah, ya Allah, aku menikah karena untuk menyenangkan orang tuaku, aku menikah juga untuk menjaga diriku, maka mudahkan prosesnya ya Allah. Nah, kayak gitu tuh intention setting itu. Nah, jadi nggak perlu maju mundur.
Kalau saranku ya, kalau orang tua udah bilang siap, insya Allah itu udah siap gitu. Karena kalau nurutin kekhawatiran kita nggak akan siap-siap. Gitu insya Allah, Fani. Wallahualam bishawab. Baik, jadi balik lagi ke bagaimana kita menata ya, menata niat yang ada dalam hati kita, memisahkan niat, kemudian juga nilai Hmm. dan lain-lain. Baik, teman-teman semua, last question from Kak Ulan. Oke, thank you Kak Ulan udah mengirimkan pertanyaannya. Kak izin bertanya, seringkali dibahas kalau alasan seseorang itu bisa pacaran dan bergantung kepada lawan jenis adalah karena kurangnya tangki cintanya dari rumah. Nah, gimana Hmm. kalau case-nya justru terbalik? Seorang anak yang tangki cinta dari ortunya penuh sehingga dia mendambakan pasangan yang karakternya seperti orang tuanya. Apakah dalam Islam hal ini dibenarkan? Dan sebaliknya gimana ya? Karena di satu sisi juga kita tahu kalau asas cinta antara ortu itu pure, ketulusan dan pengorbanan. Sedangkan kalau sama pasangan lebih ke take and give gitu. Mohon penjelasannya Kak. Terima kasih. Oke, pertama kita balik ke sarannya Rasulullah. Jadi kalau kita ngomongin kriteria pasangan, tentu Rasulullah lebih tahu tuh. Rasulullah sampaikan apa? Kalau milih pasangan, lihat 4 hal. Ya, 4 hal itu apa? Parasnya, ya, parasnya dilihat. Parasnya itu menenangkan, menarik, gitu. Terus juga asal usul keluarganya, keturunannya, terus juga hartanya. Nah, tapi dari 3 parameter itu, kalau kamu memilih dia karena agamanya, maka itu jauh lebih baik. Gitu. Jadi maksudnya karena agama adalah dia solih atau solihah. Nah, sebenarnya teman-teman, kenapa dalam hadis itu Rasulullah sampaikan milih karena agama? Gampangnya gini, karena orang kalau agamanya bagus, ya, insya Allah, kalau orang agamanya bagus, insya Allah, secara harta dia akan usaha, oke? Dia pasti usaha. Oke lah, mungkin dia belum kaya, tapi dia getol berusaha karena dia ngerti mana ikhtiar, mana tawakal. Bukan yang males-malesan berkedok tawakal, ya. Yang kedua, keturunan. Mungkin, mungkin orang tua dia bukan orang baik-baik. Mungkin keluarga dia bukan keluarga baik-baik. Tapi kan dia secara agama bagus, dia pastikan bahwa selanjutnya ya, dia dan keturunan selanjutnya itu adalah orang-orang baik. Yang ketiga, paras. Oke, mungkin secara paras nggak good looking, bukan opa-opa Korea yang bisa badannya gitu, yang bibirnya merah, kulit putih, rambut lurus gitu kan. Ideal ideal opa Korea gitu lah. Tapi karena dia ngerti agama, dia akan merawat dirinya. Dia ngejaga dirinya. Dia bukan orang yang akan tampil kucel, keteknya bau dibiarin, jadi penampilan dekil, nggak kan kayak gitu. Maka sebenarnya ketika agamanya bagus itu insya Allah bisa mengimbangi untuk 3 yang lainnya. Oke, jadi aku pengen ngubah persepsi orang tentang orang tuh kalau soleh ya. Kalau orang soleh itu berarti kayak kayak anak muda yang jenggotan langsung panjang gitu kan. Terus tampilannya kucel. Kalau diajak kerja sama sering bohongnya. Kalau ngomong kebanyakan akhi, ukhti. Ya nggak gitu-gitu amat gitu loh. Kan orang punya kultur tadi beda-beda gitu. Nah terus juga kalau perempuan nih. Banyak banget perempuan pakai apa jilbab syar'i panjang menutup gitu kan. Wah, itu banyak cerita sebenarnya kurang berkenan gitu ya. Dan ini jujur aja teman, ada banyak cerita kayak orang yang jilbabnya tidak syar'i gitu, mereka mengeluhkan perempuan-perempuan yang jilbabnya syar'i. Kenapa? Karena ternyata bau mas badannya gitu. Ketika dibuka pengep bau banget badannya. Ya sebenarnya bau badan kan ya normal lah sebagai manusia ya. Tapi kan kita bisa jaga juga gitu. Makanya ketika orang agamanya bagus, maka dia akan menjaga itu karena dia sadar dirinya itu adalah brand ambasadornya Islam, BA-nya Islam. Maka orang-orang yang bukan muslim itu melihat Islam bukan dari Quran, bukan dari hadis tapi dari kalian. Oke. Nah, jadi di bagian situ pertama di parameternya Rasulullah bilang seperti itu. Maka ketika lihat, oh aku mau cari suami atau istri yang kayak orang tuaku tuh, aku cari suami yang kayak bapakku. Pertama kita perlu pahami bahwa nggak ada orang yang 100% sama. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya yang berbeda-beda. Oke.
Jadi samanya itu harus ditentukan dulu parameternya. Apa nih? Apakah laki-laki yang bertanggung jawab artinya pekerjaannya sama atau cara ngetritnya sama, misal suka bukain pintu mobil, dorongin kursi untuk duduk, kayak gitu. Itu harus diperjelas. Karena kalau dia abstrak atau dia absurd, maka jadi nggak keputusannya jadi nggak muncul gitu, karena nggak tahu ya. Nah, eh sedangkan kalau sama pasangan lebih ke take and give ya. Kalau ngomongin ketulusan atau take and give, aku akan bilang kalau kamu udah nikah dengan komponen yang benar tadi ya, tujuan, peran, dan kaitan itu udah tepat semua, insya Allah pernikahan itu bukan lagi take and give sih. Bukan sekedar dalam tanda kutip ya, bukan lagi sekedar berharap imbalan atau ngasih hadiah terus mengharapkan balik, timbal balik. Nggak kayak gitu lagi sih. Itu malah sebenarnya terjadi di apa? Di luar pernikahan gitu, misal di pacaran. Pacaran tuh take and give. Kalian sadar nggak sih pacaran tuh nggak ada tulus-tulusnya sama sekali loh. Aku akan bilang jujur nggak ada tulusnya sama sekali. Karena pacaran tuh pasti take and give. Cowoknya kasih apa, ceweknya harus balik kasih apa. Dan biasanya bentuknya ya umumnya yang terjadi adalah cowok pasti kasih materi, ya, cewek kasih selain materi, non material gitu. Coba sepakat nggak? Nanti biasanya kalau cowoknya, kamu cinta nggak sama aku? Terus ceweknya bilang, aku cinta mas. Terus cowoknya bilang, buktiin dong. Nah ceweknya bingung nih, apa nih buktinya? Ya cowok rata-rata gitulah, gitu. Bahkan Ustadz Felix Xiao itu nulis buku judulnya Udah Putusin Aja, sampai beliau riset, laki-laki itu kalau di tongkrongan, umumnya obrolannya adalah kira-kira udah ngapain aja sama pacarnya. Terus contoh, ada orang pacaran nih, laki-laki misal. Kamu udah berapa tahun pacaran sama dia? Udah 10 tahun. Pasti pertanyaan selanjutnya adalah, udah ngapain aja? Atau 5 tahun pacaran, udah ngapain aja 5 tahun pacaran? Terus dijawab sama cowoknya, enggak kita nggak ngapa-ngapain, cuma pegangan tangan. Pasti teman-temannya bilang apa? Ya ampun 5 tahun cuma pegangan tangan, cupu bro. Ngapain buang-buang duit cuma sampai pegangan tangan? Cowok tuh carinya itu. Gitu. Jadi nggak ada yang tulus dalam pacaran. Kalau pernikahan itu buatku tulus. Kenapa? Pertama tadi karena dia tujuan niatnya ibadah lillahi ta'ala. Karena Allah. Dan juga take and give ada nggak di situ? Ya pasti ada lah. Namanya manusia pasti berharap timbal balik gitu. Tapi banyak pengorbanan yang dilakukan laki-laki itu nggak ada berharap timbal balik, gitu. Yang penting istrinya seneng. Yang penting istrinya bahagia. Yang penting anak-anak jadi senang. Itu akan kerasa teman-teman. Di pernikahan umur 3 tahun ke atas. Aku sekarang udah 5 tahun berarti, udah 5 tahun umur pernikahanku. Dan beda banget rasanya. Bahkan aku masih ingat banget kata guruku ya, yang aku pegang sampai sekarang. Gitu. Kalau nikah itu pasti ada kekurangan di pasangan kita. Pasti gitu. Dan kekurangan pasti ada kelebihan juga. Dan yakinlah selama pernikahan kita itu, kita nggak akan benar-benar 100% kenal pasangan kita. Nggak akan pernah. Karena pernikahan itu selamanya tentang proses saling mengenal satu sama lain. Gitu. Kenapa? Karena manusia tuh berkembang, manusia tuh berubah. Wah itu buatku kata-kata yang menarik. Kenapa? Ini aku memaknai pernikahan itu adalah proses untuk mengenal satu sama lain seumur hidup. Gitu loh. Tiba-tiba istriku punya hobi baru, aku punya pengetahuan baru, kita punya hobi baru lagi, saling cerita, saling ngobrol. Nah, itu buatku yang menarik tuh di situ. Dan pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Gitu insya Allah. Wallahualam bishawab. Baik, terima kasih jawabannya Mas Putra dan semoga Ya, menjawab pertanyaan amin, dari amin. Kak Wan. Oke teman-teman semua, and then that's last question ya, itu pertanyaan terakhir untuk pada malam hari ini. Jadi kalau misalkan ada yang masih mau bertanya atau ada kebingungan lain, silakan nanti DM atau japri daripada admin Akademi Pranikah. Atau bisa ditanyakan di next agenda bareng pemateri-pemateri yang lain. Tentunya malam hari ini bukan
apa ya pertemuan terakhir atau kelas terakhir. Tentu akan masih ada kelas-kelas selanjutnya bareng pemateri-pemateri yang lain yang teman-teman masih bisa untuk bertanya dan sharing di agenda-agenda berikutnya. So, Mas Putra, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan dari Mas Putra untuk teman-teman semua yang bisa menjadi bekal dalam mengarungi bahtera kehidupan dan bahtera rumah tangga nanti. Silakan Mas Putra. Oke, ya tadi ya, kalau aku dikasih momen untuk closing statement tadi, yang paling membekas buatku, dan mungkin buat teman-teman akan jadi berguna juga, bahwa pasangan kita bukan malaikat. Dia manusia sama kayak kita. Kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, dan bahkan kita nggak kenal diri kita 100%. Kita bahkan nggak ngerti kita punya kekurangan A. Kita bahkan nggak ngerti kita punya kekurangan B. Oke. Begitupun pasangan kita. Dia juga manusia yang sama kayak kita. Maka ketika kita menikah, kita sedang meng-uncover. Kita sedang mengenal. Mengenal diri kita juga mengenal pasangan kita lebih dalam. Gitu. Sehingga memaknai pernikahan itu bukan tentang mencari orang yang sempurna, nggak punya kekurangan. Tapi tentang menikmati proses saling mengenal seumur hidup itu. Dan itu menyenangkan banget insya Allah. Gitu. Oke, menarik sekali ya teman-teman untuk closing statement dari Mas Putra berkaitan dengan ternyata ketika nanti kita menikah, kita kemungkinan tidak akan bisa mengenal pasangan kita 100%. Dan tentunya setiap pasangan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu. Oke, teman-teman semua, sekian untuk pertemuan pada malam hari ini, untuk materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Putra dan diberikan oleh tim Akademi Pranikah bisa memberikan manfaat dan bisa menjadi bekal bagi teman-teman semua untuk terus bisa belajar, bertumbuh, dan mengarungi bahtera rumah tangga nanti dengan jalan yang benar dengan pilih-pilih dengan pilihan-pilihan yang terbaik tentunya. Thank you buat teman-teman semua. Jazakumullah khairan. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini acara kita sudah selesai dan kita tutup dengan istighfar 3 kali dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sekali lagi syukron jazakumullah khairan buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus pantau Instagram daripada Akademi Pernikah ID dan juga pantau di grupnya untuk tetap bisa mengikuti setiap kegiatan-kegiatan pembelajaran-pembelajaran lain yang bisa menjadi bekal bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Saya Abizar Albiru mewakili daripada tim Akademi Pranikah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah tindakan, salah perilaku, dan sampai jumpa di next agenda. Thank you dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.